Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pertemuan ke-6, jadi sudah hampir setengah jalan gitu ya, sekitar 50% materi keseluruhan dari JS. Jadi sudah lumayan jauh nih kita melangkah. Nah, sejauh ini apa yang sudah kita ketahui? Kita sudah mempelajari tentang sistem koordinat, kemudian tentang peta, tentang GPS, kemudian bagaimana pengenalan terhadap GIS, pengertian sejarah gitu ya, aplikasinya. Kemudian kita juga membahas mengenai bagaimana memodelkan data gitu ya di dalam GIS. Jadi kita mengenal nanti ada data vektor dan data raster. Hari ini kita akan membahas mengenai pengenalan terhadap data vektor. Jadi ini adalah pengenalan. Nanti bagaimana kita melakukan pembahasan yang lebih lagi akan ada di termin kedua setelah UTS. Ada yang masih ingat apa itu data vektor? Oke, betul. Data vektor itu gitu ya, adalah data di dalam GIS yang merepresentasikan fenomena atau objek di permukaan bumi gitu ya, atau dekat permukaan bumi dengan menggunakan 3 entitas. Ada apa aja entitasnya atau geometrinya? Pertama ada titik, kemudian ada garis, dan yang ketiga ada poligon. Nah, garis ini itu adalah titik yang saling terhubung, gitu ya, sehingga menjadi sebuah garis. Kalau poligon itu adalah garis-garis, gitu ya, yang saling terhubung, kemudian dia tertutup. Jadi close dari garisnya tertutup, sehingga menjadi sebuah area atau poligon. Nah, kemudian apalagi yang kita ketahui dari data vektor kemarin? Bahwa data vektor gitu ya, ternyata memiliki beberapa kelebihan gitu ya. Ada juga dia kekurangan. Nah, kelebihannya salah satunya dia estetis. Kemudian dia juga tidak terpengaruh oleh skala. Terus apalagi? Dia memiliki ukuran file yang kecil. Nah, salah satu kekurangannya yaitu struktur datanya kompleks. Nah, terus beberapa analisis spasial juga tidak cocok gitu ya dengan menggunakan data vektor. Hari ini kita akan membahas seperti apa struktur dari data vektor. Kemudian dalam data vektor tentu kita harus mencari dari mana sih gitu ya data vektor bisa kita peroleh. Jadi vector data acquisition. Kemudian yang ketiga, sebenarnya data vektor meskipun lebih estetis gitu ya, kemudian dia tidak terpengaruh oleh skala gitu ya, karena di sana ada topologi gitu, itu dia ternyata memiliki problem juga. Apa saja sih problemnya akan kita diskusikan bersama-sama. Dalam sebuah modeling data GIS, kita memiliki sebuah real world. Kemudian real world ini akan kita tampilkan ke dalam sebuah bidang datar, yaitu sebuah peta. Dan peta ini memiliki banyak sekali data-data gitu ya, spasial. Nah, data-data spasial di dalam peta tersebut kita bisa modelkan melalui dua, yaitu melalui raster, kemudian melalui vektor. Nah, setelah kita memiliki modelnya, nah kemudian struktur datanya seperti apa? Akan kita lihat bahwa masing-masing dari struktur data, baik raster atau vektor, itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, setelah itu baru nanti data tersebut bisa kita storage, gitu, bisa kita simpan di dalam komputer. Kemudian kita akan nanti pada akhirnya next step untuk analisis, interpretasi, sehingga nanti juga bisa kita visualisasikan. Nah, ini seorang engineer gitu ya, itu melihat sebuah ski gitu ya. Real world-nya seperti ini, lintasan skinya. Ada jembatan gantung gitu ya. Ada ini kereta gantung. Kemudian ini lintasan skinya. Real world-nya seperti ini. Nah, kemudian akan kita gambar ulang. Akan kita capture fenomena real world ini ke dalam sebuah data digital di komputer, yaitu data spasial. Gitu ya.
Jadi di sini adalah pandangan kita terhadap entitasnya ya, atau geometri data digitalnya. Itu dia dalam bentuk sebuah gitu ya, vertex atau titik-titik yang saling terhubung gitu, membentuk sebuah garis. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, dia ada stasiun gitu ya, terus terhubung oleh titik-titik ya, kita trace gitu. Nah, kemudian akan membentuk sebuah kabel dari kereta gantung tersebut. Ini juga di dalam data vektor gitu ya, kita bisa melihat model entitas data vektor. Salah satu case-nya ada di lembah kebahagiaan atau Happy Valley gitu. Nah, di sini ada banyak sekali fenomena atau objek geografis, yaitu lintasan ski gitu ya. Kita punya dia modelkan dalam bentuk sebuah garis di dalam data vektor. Ada hutan, kita modelkan sebagai sebuah poligon atau area. Kemudian ada hotel sebagai poin. Kemudian ada surface, jadi elevasi. Tentu kalau kita main ski, dia elevasinya nggak ini ya, nggak asyik ya kalau misal dia datar-datar saja. Jadi dia harus ada kemiringan, ada elevasi yang berbeda-beda. Jadi bisa dimodelkan juga dalam bentuk surface. Terus ada apa lagi? Di sana ada jalan, gitu ya. Jalan yang ada di sekitar Happy Valley. Dan itu jalan tersebut memiliki alurnya dan saling terkoneksi atau dalam bentuk sebuah network, gitu ya. Ini JS data model. Jadi baik objek geografis seperti hotel, lintasan ski, kemudian forest, gitu ya. Network, surface, itu bisa kita modelkan dalam bentuk sebuah data raster gitu ya, maupun dalam bentuk sebuah data vektor. Gitu. Kalau misal di dalam data vektor, kita memiliki entitas poin, garis, dan poligon. Tergantung dari objek geografis yang kita punya ya di sini gitu. Ya, ini contoh yang network juga ya. Dia saling terhubung gitu ya, antara garis dengan garis, dan biasanya dia memiliki direction ke arah tertentu gitu ya. Nah, kemudian surface gitu ya, itu dimodelkan di dalam data vektor seperti garis kontur. Kalian bisa lihat di sini kira-kira garis kontur gitu ya, adalah garis yang menunjukkan apa? Garis yang menunjukkan gitu ya, ini itu adalah titik-titik ketinggian yang sama gitu ya, garis kontur. Oke, kalau misal saya berjalan dari sini gitu ya, dari absis X0 Y0, kemudian saya mau bikin garis linear ke sini gitu ya, lintasan saya lurus gitu, kira-kira akan makin nanjak atau makin turun? Nah, dugaan saja. Oke, ya anggaplah misal yang di sini ketinggiannya, nilai titik ketinggiannya lebih tinggi ya. Nah, ini bisa kita mendaki bukit gitu ya, mendaki sebuah gunung. Jadi akan menjadi lebih tinggi. Oke, sekali lagi data elevasi di dalam vektor itu direpresentasikan oleh garis-garis kontur. Garis kontur apa sih? Garis yang menunjukkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Oke, ini ya model entitas atau geometri dari sebuah data vektor. Jadi kita punya titik, poin, kita punya garis, dan kita punya sebuah poligon.